Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, calon siswa baru SMP Negeri 3 Palu. Hari ini kita akan masuk dalam materi MPLS. MPLS itu sudah ada pengenalan lingkungan, walaupun kita saat ini tidak bisa tatap muka, tetapi kita mengisi dengan cara daring. Jadi yang Bapak bawakan adalah materi pengenalan kurikulum 2013. Nah, materi di kurikulum 2013 SMP itu tidak jauh beda dengan materi yang ada di SD yang adik-adik sudah pernah pelajari, yaitu di mana kurikulum itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai yang diberikan. Jadi kita di sini kurikulum 2013 itu adalah pengembangan dari kurikulum 2006 dan sekarang diganti jadi 2013. Nah, pada kurikulum 2013 itu ada beberapa yang perlu kita pelajari di kurikulum 2013. Nah, itu penekanannya ada pada aspek sikap, kemudian spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, aspek sikap dan sosial dan pengetahuan itu erat kaitannya itu yang perlu diperhatikan pada saat kita belajar di SMP. Nah, selain itu, di cakupan SMP itu, kurikulum SMP itu, di dalam rapor itu terbagi dua, yaitu ada yang materi terbagi dua itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Nah, yang wajib itu adalah ada beberapa mata pelajaran, yaitu PKN, agama, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian kelompok B itu yang kelompok B itu ada kalau di SMP 3 itu ada seni rupa dan prakarya. Nah, prakarya, jadi ada dua di situ, seni rupa, prakarya, dan penjaskes. Itu di kelompok B. Kemudian tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi di dua kegiatan, yaitu pengetahuan, kemudian ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Di kegiatan pengetahuan itu guru mengkondisikan pelajar yang menyenangkan. Jadi gurunya itu membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan, diharuskan itu. Kemudian yang kedua itu adalah mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari, dikembangkan dalam kompetensi yang akan dipelajari. Cuma sekarang itu kompetensi itu ada disederhanakan karena kita COVID. Jadi ada beberapa KDI yang dirampingkan jadi satu. Jadi nanti akan disampaikan di sekolah pada saat ada tatap muka atau dari guru mata pelajaran itu sendiri. Jadi ada beberapa KDI yang dirampingkan di dalam kurikulum setiap mata pelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, selain itu di kegiatan pendahuluan juga di situ guru menyampaikan garis besar cakupan materinya. Jadi nanti akan disampaikan kepada adik-adik bahwa materi yang akan dipelajari pada satu semester ke depan itu akan disampaikan oleh gurunya. Kemudian setelah itu disampaikan juga menyampaikan lingkup keterkaitan dengan teknik penilaiannya. Jadi setelah materinya disampaikan juga disampaikan tentang teknik kegiatan penilaian di dalam pembelajaran nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti itu apa yang dilakukan dalam kegiatan inti? Nah, disitulah terjadi proses belajar mengajar. Jadi karena ini pandemik, jadi kemungkinan nanti kalau belum ada tatap muka, jadi guru-gurunya itu akan menggunakan beberapa aplikasi untuk bisa menyampaikan materi kepada anak-anak sekalian. Jadi saya harapkan nanti kalau
sudah jadwal terbentuk dan sudah disampaikan kepada anak-anak sekalian, itu silakan menghubungi wali kelas yang kami sudah tentukan, kemudian membuat grupnya. Nah, tergantung nanti di dalam grup itu apakah gurunya menggunakan aplikasi Classroom atau menggunakan aplikasi yang lain. Karena sekarang itu ada namanya belajar ID. Jadi kebanyakan guru kita di SMP 3 itu menggunakan akun belajar ID karena di dalamnya fitur-fitur itu sudah tersedia. Itu yang akan dilaksanakan nanti. Tetapi kalau ke depannya ada aturan dari atau surat edaran dari wali kota atau dari dinas pendidikan untuk tatap muka, maka kita akan ikuti tatap muka dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian dalam proses kegiatan inti itu banyak yang dituntut di situ, ya. Jadi yang dituntut di situ adalah tentang pengetahuannya, tentang keterampilannya, karena karakter itu lebih besar kaitannya dengan eh, kehidupan kita sehari-hari. Di mana kalau di SD dulu pengetahuan itu terbagi 20%, porsi untuk karakter itu 80%. Kalau di SMP sekarang itu bertambah lagi. Pengetahuan itu ada 40% dan karakternya itu masih 60%. Jadi nilai karakter itu dalam pembelajaran itu masih dominan sekali, yaitu 60%. Nah, jadi kemudian, nah setelah itu apa yang dinilai dalam karakter? Ya, karakter itu kan banyak. Ada jujur, teliti, kerjasama dengan baik, toleransi, disiplin, kemudian taat kepada tata tertib sekolah. Itu semua yang diperhatikan pada penilaian karakter, termasuk di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing guru. Kita lanjut. Nah, setelah kegiatan inti selesai, itu ada kegiatan penutup. Apa yang dilakukan guru pada saat dia melakukan kegiatan penutup? Nah, namanya penutup berarti di situ adalah membuat rangkuman. Jadi guru itu diharuskan membuat rangkuman atau siswa bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman dari apa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran hari itu. Kemudian guru juga, di situ juga guru itu melakukan refleksi. Jadi ada sesuatu yang perlu direfleksi pada saat kita dalam proses pembelajaran tadi. Jadi misalnya masih ada yang kurang-kurang pada saat kita diskusi itu harus direfleksi dari kegiatan yang tadi supaya konsep dari KD itu yang ingin dicapai itu akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, nah di kegiatan penutup ini guru itu juga melakukan penilaian. Nah, jadi pada saat itu kadang guru itu melakukan penilaian langsung selain dari penilaian-penilaian yang akan dilaksanakan. Jadi di kegiatan penutup itu ada guru biasa yang melakukan penilaian. Jadi tolong kepada anak-anak sekalian diperhatikan nanti itu, jangan tidak diperhatikan. Nah, kita lihat apa ya sebenarnya aspek apa yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran. Nah, ada beberapa yang dilakukan oleh guru pada saat penilaian. Nah, itu bisa kita lihat di materi ini, ya. Jadi penilaian itu ada dua, yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan itu dilakukan guru itu, ya, itu dengan memberikan tes. Jadi guru mungkin akan memberikan tes secara lisan atau memanggil ke depan mengerjakan soal bisa saja. Jadi tergantung trik-trik untuk guru mata pelajaran yang ada di setiap mapel di SMP. Kemudian keterampilan, apa yang dinilai di keterampilan? Keterampilan itu yang dinilai adalah proyek, ya nilai proyek, psikomotornya, ya itu semua yang dinilai dan keterampilan pada saat melakukan sesuatu di kelas. Kalau contohnya saya guru IPA, ya keterampilan misalnya melaksanakan praktek itu semua kita nilai. Jadi juga erat sekali kaitannya dengan kegiatan kita di kelas, yaitu sekedar gambaran singkat tentang kurikulum kita. Nah,
Selain itu, tambahan dari saya, jadi nanti kalau kita pembelajaran hari Senin ini, tanggal 19 Juli 2021, itu akan jadwal dikeluarkan. Jadi nanti saya harapkan calon siswa baru SMP 3 tahun 2021-2022 ini proaktif kepada wali kelasnya. Proaktif kepada wali kelasnya mencari informasi siapa guru saya, siapa guru matematika misalnya, siapa guru seni budaya misalnya, itu harus harus proaktif mencari WA-nya atau menghubungi gurunya supaya nanti gurunya tidak tidak kehilangan jejak untuk memberikan pembelajaran di semester genap ini. Jadi saya harapkan yang tahun ini, kelas 7 tahun ini itu proaktif semua, karena pengalaman-pengalaman yang lain ada 10% yang tidak aktif. Kenapa? Karena mungkin karena pengaruh alat komunikasi, jadi yang tidak punya alat komunikasi nanti cepat berhubungan dengan wali kelas masing-masing. Ada trik yang dilakukan oleh sekolah kita SMP Negeri 3, kalau tidak bisa melalui daring maka ada solusinya, itu melalui pembelajaran luring. Caranya bagaimana? Jadi bisa berkomunikasi langsung dengan gurunya di sekolah dengan membawa buku pelajaran yang sudah dibagikan, kemudian menunjukkan kepada guru mapelnya untuk meminta penjelasan dan meminta tugas yang akan dikerjakan di rumah. Setelah diselesaikan di rumah, diantar kembali ke guru mapelnya di sekolah. Karena setiap saat guru mapel ada waktunya di sekolah selain di rumah memberikan materi pembelajaran. Jadi saya kira itu tentang pengenalan sedikit tentang kurikulum kita. Jadi untuk lebih luasnya mungkin nanti pada saat kita ada tatap muka, kita akan sampaikan informasi yang lebih lebih detail tentang kurikulum yang dilaksanakan di SMP Negeri 3. Saya kira itu, saya akhiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.